Halo, pada video kali ini, kami selaku kelompok 10 dari kelas 10 Fisika Dasar 2B akan memaparkan research-based learning yang telah kami lakukan dengan topik pendulum elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Delia Kristianti, lalu Fatia Husnia Hoiri, Alicia Elena Jasmine, Robert Ektada Muhammadan, dan Zar Arif Maulana Ismail. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh perubahan tegangan voltase, perubahan jumlah lilitan kawat, dan perubahan massa magnet pada pendulum elektromagnet terhadap frekuensi dan amplitudo. Yang kedua, mengetahui perbandingan nilai antara percobaan yang menggunakan alat 1 dan percobaan alat 2. Yang ketiga, mengetahui nilai momen gaya pendulum elektromagnetik dan dari variasi variabel tersebut. Pada percobaan kali ini, kami memiliki 4 teori dasar. Yang pertama adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Pada listrik dinamis ini, kami menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hubungan antara tegangan listrik, arus listrik, dan nilai hambatan. Hambatan yang kami gunakan di sini adalah hambatan pada kawat logam, yang rumusnya dijelaskan pada rumus berikutnya, yaitu hambat jenis panjang kawat dibagi dengan luas penampang. Kemudian, pada teori yang kedua, medan magnet, kami menggunakan rumus umum medan magnet, yang merupakan hasil kali antara permeabilitas vakum, jumlah lilitan kawat, dan arus listrik, yang dibagi 2 kali jari-jari. Kemudian, pada momen gaya, kami menggunakan rumus umum momen gaya, yang merupakan hasil kali antara lengan dan gaya yang bekerja pada sistem yang menghasilkan momen gaya atau torsi. Kemudian, rumus ini kami turunkan dengan rumus-rumus yang lain, menghasilkan rumus yang akan kami gunakan pada percobaan ini, yang tertera di bawah rumus umum yang telah saya tadi sebutkan. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah gelombang. Gelombang elektromagnetik yang ada pada percobaan kali ini merupakan gelombang transversal, dan kami menggunakan beberapa rumus yang digunakan oleh gelombang pada umumnya. Yang pertama adalah periode. Periode adalah hasil bagi antara waktu dan jumlah gelombang. Dan yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah kebalikan dari periode, yang merupakan hasil bagi antara jumlah gelombang dan waktu. Pertama, lem sumpit kayu pada alas seperti gambar. Berikutnya, gantungkan sedotan dengan kawat pada sumpit. Lilitkan kawat tembaga pada sumpit sehingga magnet berada di tengah kawat tembaga. Rekatkan magnet pada ujung sedotan. Pastikan posisi kawat tembaga berada tepat di bawah magnet. Bisa digunakan penyangga seperti pada gambar. Lalu lilitkan ujung kabel pada kawat tembaga. Sebelumnya, kikis ujung kawat tembaga terlebih dahulu. Lalu, rekatkan ujung kabel pada baterai. Cara pembuatan alat 2 sebenarnya sama seperti pembuatan alat 1. Hanya saja, lilitan kawat berada pada dasar atau alas. Dapat dilihat dari video berikut ini. Jika alat sudah disusun seperti pada video berikut ini, lalu hubungkan kabel dengan kawat tembaga yang sudah dikikis. Berikutnya, hubungkan baterai dengan kabel. Percobaan 1. Amati amplitudo dan banyaknya simpangan dalam 30 detik. Guys, aku ngitung banyak getarannya, tadi 72 sih, yang lain gimana? Berapa banyak? Kok aku 71 sih? Oh iya,
Kalau yang lain, Barusan 72. Aku dapat 72. kayaknya kita ambil mayoritas aja kali Iya ya. sih, aku 72. 72. Mungkin tadi Obet ada yang kelewat kali, Bet. Oh iya, Oke, kita ya sepakat udah sih. Ya mungkin. ya. Oke. Ya, 72. Percobaan 2. Amati amplitudo dan banyaknya simpangan selama 30 detik. Nah, kalian simpangannya lebih gede nggak sih daripada yang sebelumnya? Terus aku tadi banyaknya simpangannya aku dapatnya 48 sih. Aku dapat 49 loh. Oh iya, yang lain? Aku malah 47. Loh, bukannya 48. Oh, kamu juga 48, Bet. Kalau Fatia berapa, Fat? Aku dapatnya 48 sih. Ya udah, karena pengamat lebih banyak yang 48, kita sepakatin aja kali ya 48. Oke. Boleh. Rata-rata juga tadi. Iya, oke. Lakukan hal yang sama dengan alat, lilitan kawat, dan massa magnet yang berbeda. Berikut ini tabel variasi dalam pengambilan data. Jadi tadi gara-gara baterai ditambah, terus kan tegangannya berarti jadi bertambah. Terus kayaknya getarannya makin cepet gak sih? Iya deh, kayaknya. Terus gara-gara ini juga gak sih? Gara-gara apa? Lilitannya nambah. Kalau lilitannya nambah, jadi makin kecil gak sih simpangannya? Iya deh. Itu tuh kayaknya gara-gara hambatan dari kawatnya nggak sih? Kayak hambatan dalam dari kawatnya gitu. Ya, kayaknya bisa jadi deh gara-gara itu. Kalau masanya ngaruh nggak sih? Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui korelasi antara variabel dengan variabel yang lainnya. Pertama, massa magnet tidak memiliki korelasi dengan frekuensi. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan standar deviasi sama dengan 0. Artinya, data tidak memiliki korelasi. Maka, massa magnet tidak berpengaruh terhadap frekuensi. Tegangan berkorelasi negatif dengan frekuensi. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan koefisien korelasi linear negatif kuat. Artinya, data cenderung menyebar negatif dan hubungan linear kuat. Maka tegangan berbanding lurus dengan frekuensi. Jumlah lilitan kawat berkorelasi negatif dengan frekuensi. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan koefisien korelasi linear yang negatif lemah. Artinya, data cenderung menyebar negatif, hubungan linear lemah. Maka jumlah lilitan kawat berbanding terbalik dengan frekuensi. Analisis yang berikutnya yaitu massa magnet berkorelasi positif dengan amplitudo. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan koefisien korelasi linear positif lemah. Artinya, data cenderung menyebar positif dan hubungan linear sangat lemah. Maka, massa magnet berbanding lurus dengan amplitudo. Tegangan berkorelasi positif dengan amplitudo. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan koefisien korelasi linear positif lemah. Artinya, data cenderung menyebar positif, hubungan linear sangat lemah. Maka, tegangan berbanding lurus dengan amplitudo. Jumlah lilitan kawat pada percobaan 1 berkorelasi positif dengan amplitudo. Maka, jumlah lilitan kawat berbanding lurus dengan amplitudo. Sedangkan pada percobaan kedua, jumlah lilitan kawat berkorelasi negatif dengan amplitudo. Sehingga jumlah lilitan kawat pada percobaan 2 berbanding terbalik dengan amplitudo. Kesimpulan. Dari percobaan alat 1 dan percobaan alat 2, dapat disimpulkan bahwa massa magnet tidak mempengaruhi frekuensi, tetapi berbanding lurus dengan amplitudo. Artinya, semakin besar massa magnet,
maka amplitudo yang dihasilkan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Tegangan berbanding terbalik dengan frekuensi, tetapi berbanding lurus dengan amplitudo. Artinya, semakin besar tegangan, maka amplitudo yang dihasilkan semakin besar, sementara frekuensinya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan jumlah lilitan kawat berbanding terbalik dengan frekuensi, tetapi berbanding lurus dengan amplitudo. Artinya, semakin banyak lilitan kawat, maka amplitudo yang dihasilkan semakin besar, sementara frekuensinya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Untuk torsi yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan kuadrat listrik. Jika dibandingkan antara percobaan alat 1 dan percobaan alat 2, perbedaannya terlihat dari torsi yang dihasilkan, sehingga didapatkan selisih torsi antara dua alat percobaan sebesar 0,000195%. Perbedaan torsi yang dihasilkan disebabkan oleh perbedaan simpangan dari perbedaan desain kedua alat, yakni pada selisih ketinggian antara magnet dan lilitan kawat. Namun, perbedaan simpangan maupun torsi yang dihasilkan sangatlah kecil. Sekian pemaparan terkait RBL kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.